Halo para teman-teman, aku Kadek. Nah, di sini saya akan mencari jaringan WiFi lagi karena tugas yang lalu itu ada kesalahan sedikit. Jadi kita ulangi aja teman-teman ya. Jadi pertama-tama kenalin, nama lengkapku Kadek Ramadita. Sekarang aku kelas 11. Ya, kelas 11 TKJB. Nah, kalau kalian ingin kunjungi IG ya di sini, Facebook juga ada di sini. Mana ya, di sini dua Facebook IG. Nah, terus lanjut aja ke videonya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencari jaringannya menggunakan WiFi Analyzer. WiFi Analyzer, aplikasi tambahan WiFi Analyzer. Untuk mencari koordinatnya saya pakai GPS Map Kamera. Ini aplikasinya. Ini dua aplikasi yang akan saya gunakan untuk mencari jaringannya. Nah, kita lanjut saya mencari jaringannya. Oke, sana depan pintu gerbangku. Aku akan mencari dari mulai pintu gerbang terus ke mana saja lah, yang penting kita dapat jaringannya. Oke, ini awal pintu gerbang, kita masukin pintu gerbang, kita cek jaringannya. Oke, di sini ada jaringan terdekat yaitu aula yang jaraknya 64 meter. Nah, kita akan mencari jaringannya. Nah, jadi depan itu ada aula, karena dekat jaringannya kita akan coba cek masuk ke dalam. Oke, di sini aku akan mencari jaringannya ya. Tepatnya ada lokasi di dalam. Karena jaringannya itu 68 meter tadi dari depan gerbang. Jadi mungkin kemungkinan agak dekat. Jadi kita coba masuk. Kita cek, ternyata ada. Nah, ini untuk jaringannya karena lokasinya terdekat. Jadi kita langsung ketahui di mana posisinya letak jaringannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk jaringannya yang berkecepatan tuh sampai 40 dengan channel yang kerjakan dari 0 sampai ke 8. Kita coba cek kecepatan jaringannya. Oke, dia memiliki kecepatan jaringan tuh nih dengan MAC address itu, dengan frekuensinya seperti yang kalian sendiri, frekuensinya 2417 MHz dalam kurung 40 MHz. Terus kecepatannya itu tipenya ISS, kecepatan 65 Mbps dengan IP address itu kelihatan juga langsung IP-nya. Buat apa ngecek lagi gitu kan? Tuh jaringannya. Oke. Ini dia kecepatannya dengan jarak 3 meter. Coba kita mepetkan dengan routernya. Ini mepet banget tuh, 1 meter malahan. Coba kita stabilkan dulu jaringan, tunggu. Oke, ini dia ada stabil tuh 1 meter dekat dengan routernya. Jadi ini dia untuk aula SMK 1 Utara WiFi pertama. Oke. Nah, ini dia untuk IP-nya, memiliki alamat IP 505050 dengan gateway-nya 5051, kode mas jaringannya 225 ya, prefix-nya itu DNS 50 DNS 2. Oke, ini dia kalau kalian ingin melihat IP-nya. IP-nya juga akan tertera di samping layar nih, supaya kalian bisa lebih membacanya lebih enak. Nah, oke, sip. Sekarang kita akan. Nah, jadi ini dia lokasi routernya. Itu kalian bisa lihat sendiri. Kita akan mengukur jaraknya. Kita mengambil coba stempel dari jarak sekitar berapa ya bagus ya? 50 mungkin 50 meter jaraknya. Apakah jaringan tetap sama gitu kan? Oke, lanjut. Oke, kita saja ambil jarak 25 meter saja, lebih enak, sekitar dari 30 sampai 25, oke. Nah, oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia jaraknya ya. Karena ini jaraknya tidak stabil, kita ukur dari sini aja tuh. Kita dapat kecepatan berapa, kita cek kecepatannya berapa. Oke, di sini stabil di kecepatan 48. Tuh, kalian bisa lihat sendiri tuh. Di 48, 60 gitu kan. Oke, kita coba cek dari 3 sisi ya teman-teman. Sip. Ini jarak pertama. Ini jaringan dari jarak sama 25 meter dari depannya tuh. Dari depannya dengan jaraknya, dengan tetap jaringannya di sekitar 65 sama di prefix-nya. Nih sama ya. Kalau kurang jelas nanti ada muncul di samping kamera. Oke, kita lanjut ukur dari sebelah kiri. Dari sebelah sana. Oke, lanjut.
Nah, di jaringan sini dari jaraknya sama tetap di kecepatan 30 sampai 26. Jadi bisa dipastikan jaringan aula SMK Setulu Utara itu tipe Omni, yaitu Omni adalah jaringan yang cukup 360 derajat. Oke, lanjut ke tempat selanjutnya. Jadi ini depan aula tadi, jadi sekarang kita akan mencari jaringan lebih dekat dari aula. Nah, kita cek coba jaringannya dari aula itu ada apa aja. Lanjut. Oke, di sini ada jaringan lebih dekat itu 4 meter TKJ hotspot. Oke, kita langsung ke sana saja. Lanjut. Oke, lanjut ke bagian depan karena di depan ada jaringan juga. Lanjut saja ke sana. Jaringannya dekat. Mungkin ini jaringannya. Mungkin itu jaringannya. Jadi kita coba tes. Nah, jadi ini dia jaringan TKJ hotspotnya. Karena jaringannya itu berada 0 meter tepat di atas saya ini. Nah, jadi ini jaringannya pakai dengan kecepatan 29 karena terlalu dekat. Oke, kita lanjut pengecekan yang namanya itu channelnya. Lanjut. Nah, oke, ini dia jaringannya dekat 1 meter. Kita coba cek channel berapa. TKJ hotspot aktif di channel di channel 2 dengan 10 dengan kecepatan 40. Kita coba cek di nih. Nah, itu kecepatannya. Ini balik ke depan. Ini balik ke depan. Jaringannya itu di 40. Jika aku balikkan HP-nya ke sini ya, pada daerah sini itu. Jaringannya tiba-tiba berubah. Tuh. Menjadi sekitar 20. Tuh. Jadi sudah dipastikan jaringannya ini sektoral karena harus satu arah dengan jaringannya. Oke, kita lanjut pengetesan cek IP-nya. Nah, ini untuk IP-nya itu 10.10.10.168, terus gateway-nya 10.10.1, DNS-nya 10.10.1. Ini jaringan TKJ hotspot. Oke, lanjut ke pengelokasiannya atau titik koordinatnya. Nah, jadi ini dia jaringannya, jaringan TKJ hotspot. Itu koordinatnya kalian lihat sendiri. Nah, oke, lanjut ke jaringan terdekat. Di sini ada jaringan terdekat itu TKJ 49 meter dengan AT9, AT3 yang 9 meter. Kita langsung cari di jaringan dua jaringan ini. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam untuk mengecek jaringannya. Di sini ada 16 meter. Lanjut. Oke, lanjut. Di sini ada lagi 2 meter lagi. Mungkin ini routernya. Lanjut kita cek. Nah, ini mungkin jaringannya karena ada 0 meter. Mungkin ini jaringannya. Ini adalah routernya TKJ. Mungkin kita akan mencari jaringan antenanya tuh. Ini jaringannya. Itu sana. Oke, lanjut kita cek antenanya. Nah, channel 2 dengan 6. Seperti gambar di samping kalau kurang jelas. Ini untuk kecepatannya menggunakan MAC address itu yaitu bisa lihat sendiri kecepatannya langsung. Ini paling bawah ini maksudnya ya. Nih, D-Link T. Biar kelihatan. Dekat kan? Tuh, dekat. Jadi itu jaringannya. Oke, ini adalah IP-nya, bisa dilihat sendiri. Oke, selanjutnya ini adalah lokasinya, bisa dilihat sendiri. Akan maju ke depan untuk ngecek jaringan apakah omnya terstruktural. Di jarak segini 16 meter tuh dari sana jaringannya. Bentar. Nah, dari sana jaringannya itu. Kita coba cek dengan kecepatan tetap di 46. Nah, itu kecepatannya itu 46 tetap sama. Oke, lanjut dari sebelah sana. Nah, ini jaringannya tetap di 49 jaringan itu. Dari sana. Dari sana jaringannya tetap di 49. Masih enak lah, masih bisa disebut jaringan Omni. Karena dua jarak dari sana tadi pindah ke sini. Itu sama jaringannya, tetap kecepatannya sama. Jadi bisa. Oke, kita akan ke jaringan AT3 dengan titik ini di jarak 16 meter dengan 100 meter. Kita coba ke daerah sana. Nah, kita cari jaringan AT3. Woi, jaringanmu sebetulnya lah kah? Punya.
Yang punya jaringan nih AT3. Itu. Dekat sini tuh. Bekerja di kecepatan 40 Hz dengan channel 0 sampai 3. Kelihatan gitu enggak? Kelihatan sekali malah ngumus itu. Nah, di sini AT3. Nggak kelihatannya ini AT3 jarak. Tipe jaringannya jelas Omni karena kenapa? Semuanya bebas. Nih, bisa dicek karena jaringannya dikunci. Tidak bisa terkonek nih orangnya pelakunya. Nah, kita lanjut ke jaringan titik ini. Coba kita ke depan, siapa tahu ada mereka nyalakan hotspot. Lanjut. Nah, tiba-tiba jaringannya hilang karena dikasih mati ini pelakunya. Oh, ini usernya tuh. Oke, lanjut ke jaringan selanjutnya. Tinggalkan mereka yang minta bantuan. Oke, lanjut. Semara kau. Teman-teman, ini hari Sabtu, Jumat maksudnya. Kita akhiri cari jaringannya untuk hari ini. Kita mungkin lanjut di besok hari Sabtu. Untuk jam tanggalnya ini ya, jam 3 tanggal 8 September. Besok ulang tahunku, teman-teman. HBD. Sekarang ke hari kedua ya mencari jaringan. Ini hari Sabtu tanggal 9 bulan 9. Nah, jaringan pertama yang aku mau cari itu ada di depan, jaringan DPIB. Karena kemarin itu jaringan DPIB dekat dari tempat kita berada, jadi langsung ke DPIB. Oke, ini jaringan DPIB-nya tuh 15 meter. Itu ada di depan. Nah, tuh jaringannya ada dalam situ. Oke, kita coba cek. Jadi ini tempat jaringannya, kita mau cek coba dulu dia pakai tipe apa, karena sebelum kita cek konfigurasinya kita cek tipe apa dulu, Omni atau Saktural. Go. Oke, ini dia jaringannya DPIB tuh. SS tipenya, nanti kita lihat muncul di samping layar nih. Ini jarak 20 meter. Ini pas dijadikan begini sama ya, 69. Kalau dibalik begini berapa dapat? Coba dibalik begitu berapa dapatnya juga DPIB. Oh, sama ya dari balik. Wih, beda jauh ternyata teman-teman. Tuh, setelah dibalik beda jauh dengan kalau menghadap sini. Tuh, dari 60 jika hadap ke sini. Ini jaringannya 60 tuh. Jika kalau dibalik begini kita mendapatkan 77. Saya akan ukur jaringan dari samping, kita cek jaringan dari samping. Nah, dari sini apakah tetap sama? HP-nya saya balik ke depan sana ya. Ini muncul di samping layar. Nah, selanjutnya balik di belakangnya, balik HP-nya ke depan situ, ke depan sana, yaitu berapa munculnya ini di samping layar. Oke, sip. Ini untuk jarak bagian samping ruangan DPIB yang sebelah sana. Tuh, sip. Simpulkan bahwa jaringan DPIB itu tipe Saktural karena jika hanya membalikkan HP saja itu berubah jaringannya. Oke, kita coba cek IP-nya. Oke, mari kita cek channel yang digunakan oleh DPIB. DPIB kerja di channel, nih dia jaraknya 20 meter tuh, kecepatan 60. Bekerja di channel 4 dengan 8. Muncul di samping layar seperti biasa. Ini untuk IP-nya menggunakan alamat IP 505050 sama seperti jaringan kantor dengan aula. Oke, jaringan kantor belum aku review karena baru ini, jadi sama dengan aula. DPIB nih aku spill. Ini lokasinya karena nggak bisa masuk, ini nggak bisa masuk, dikunci. Tuh dikunci, jadi ini tempat lokasinya. Oke, lanjut lagi. Lab sebelah, lab TKR, lanjut. Oke, kita sudah sampai di lab TKR, pintunya terkunci. Coba kita cek jaringannya apakah Omni atau Saktural. Lanjut ke pengecekannya. Depan lab TKR, ini HP-nya saya coba hadap ke dinding sini dengan dengan dua arah dinding dengan bagian depan sana. Oke, di bagian dinding ini mendapatkan IP seperti ini, depan. Nah, untuk bagian depan sana, depan sana tuh kita balikkan HP kita ke sana dan mendapatkan jaringannya seperti ini. Sama ya, jadi bisa dibulatkan. Ini TKR masuk di jaringan Omni karena walaupun HP-nya dibalik-balik pun tetap sama dapat jaringannya. Oke, lanjut coba dari samping. Dari samping kita coba periksa depan, ini IP-nya, ini kecepatan yang saya dapat.
Nah, coba dari depan sana lurus itu aku mendapatkan jaringan seperti ini kecepatannya. Oke, untuk channel yang dipakai lab CKR tuh menggunakan channel 0 sampai 8. Oke, lanjut ke pengecekan anunya. Dengan kecepatan tuh ini akan muncul juga di samping layar. Tuh di samping layar ini muncul channelnya juga. Oke, ini untuk IP-nya tadi setelah cek channelnya, ini untuk IP-nya tuh 5050 berarti sama DPIB dengan aula. Oke, kita lanjut. Nah, oke, ini depannya ini untuk untuk alamatnya. Nih terkunci pintunya jadi nggak bisa masuk ke dalam. Jadi kita ambil dari depan labnya. Oke, lanjut ke ruang selanjutnya. Ini silau. Nah, di depan sana ada jaringan lab ATPH. Ini ada kabel wifi-nya. Tapi kita cek dulu apakah wifi-nya aktif atau tidak. Oke, ini dia tidak ada ternyata daerah sini. Tuh jaringannya tidak ada. Nanti ini ada di daerah samping sini kalau tidak jelas. Tuh, tidak ada ya. Lanjut. Oke, karena wifi-nya tidak nyala, kita lanjut ke lab selanjutnya di kampus 3 dulu, baru lanjut ke sebelah sana. Nah, di sini wifi-nya tidak nyala, jadi nggak bisa kita masuk konten. Yuk lanjut lagi lah. Oke, ini udah jalan mau sampai kampus 3. Percepat saja ya mungkin. Oke, kita sudah sampai di kampus 3. Oke, jaringan di kampus 3 ini ternyata mati tuh. Lab A1 ya, tidak ada masuk. Jadi ini perekamannya hari Sabtu, jadi tidak aktif. Jadi kalau tidak aktif begini, kita lanjut aja ke tempat selanjutnya. Kita perjalanan ke kampus 2. Dari kampus 3 ke kampus 2. Ini cukup jauh, kita mungkin percepat aja ya. Nah, oke, welcome to kampus 2 kita. Nah, di kampus 2 ini kita mau juga cari jaringannya. Nah, di kampus 2 ini ada jaringan kabel ya, jaringan wifi 1. Kita bisa lihat karena ada kabelnya nyambung gitu kan dari kabel WSM. Kalian lihat kabelnya kecil tuh. Oke, itu kabelnya. Kita coba cek. Tuh ternyata kedah kelihatan teman-teman ya. Kelihatan nggak? Tuh, oke, itu jaringannya. Coba kita cek dulu di wifi analisernya apakah ada gitu kan. Cek dulu. Oke, ternyata ada tuh kampus 2. Jadi ini dia kampus 2 tuh. Kita coba ukur dulu apakah tipe omni atau sektoral. Nah, kita seperti biasa pengecekan omni dengan sektoral itu kita pertama cek hadap depan sana dengan hadap belakangku ini itu. Oke, kita ngecek dari jaringan depan sana, dari dalam situ, depan situ. Nah, jaringannya itu akan muncul samping video ini. Tuh, itu jaringannya. Nah, kita coba cek bagian belakangnya. Bagian depan sana, belakang saya ini apa mendapatkan IP berapa tuh? Mana wifi-nya nih? Itu wifi-nya. Pas depan wifi kita tinggal. IP yang saya dapat masih sama ya. Kita coba cek dari samping mungkin. Berada di samping jaringannya, kita coba cek. Kita hadapkan ke depan sini, apa berapa kita dapat? Nah, kita mendapatkan jaringan 67 tuh. Ini depan sini. Tuh. Depan situ. Tuh. Jadi kita bisa pastikan jaringannya ini tipe sektoral. Karena kita tidak jauh dari tempatnya, kita coba pindah. Ternyata jaringannya berbeda gitu, berubah. Oke, kita lanjut lagi ke pengecekan IP-nya. Nah, ini untuk channelnya ini beraktif di 9 dengan 13 kan muncul di samping layar lagi seperti biasa. Oke, kita lanjut ke IP-nya. Oke, untuk kampus 2 ini tidak ada lokasi IP. Coba kita cek di Wi-Fi Analyzer. Di bagian detailnya, oke. Tidak ada lokasi IP apa, mungkin belum dikonfigurasi ya, lokasi IP-nya. Yang jelas Wi-Fi-nya ada, cuma konfigurasi IP-nya itu tidak mendapat, guys. Nah, ini dia lokasinya tuh, pas di tempat bawahnya saya tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Tuh lokasinya. Oke, kita lanjut lagi ke tempat selanjutnya. Pas itu ada di depan sana, kita cek ada jaringan di situ. Kalau tidak ada kita lihat aja gitu kan. Oke, kita coba cek jaringan apa aja yang ada di sini. Lokasinya itu di sini. Lokasinya ini dia di sini tuh. Kalau di map GPS, ini untuk aplikasi map GPS-nya aku berada di lokasi itu. Nah, kita coba cek lihat di anu. Itu jaringan ATP, cuma ada jaringan ATP ya di sini lokasinya. Itu ada di samping layar. Nah, untuk nih cuma ada jaringan lab ATP. Padahal di depan ini lab ini, nah ini
lab TBSM ini ada jaringannya tuh, ada kabelnya soalnya. Nah ini sebenarnya ada jaringan wifi-nya, mungkin jaringan wifi-nya mati, jadi kita tidak bisa ngecek. Oke, kita langsung cari aja jaringan ATP-nya. Nah, oke, kita jalan ke ATP-nya, ada 100 meter, ini berarti berarti depan sana. Kelihatan nggak sih itu depan sana? Oke, kita berada di depan lab ATP. Nih, ATP. Tuh ATP. Kita coba cari jaringan wifi-nya. Oh, ini kabelnya teman-teman. Kalau kalian bisa lihat ke atas tuh ada kabelnya. Oh, aduh. Hampir ya teman-teman. Ya. Oke, kita dapat lokasi ini. Kelihatan nggak sih itu tuh? Tuh. Ini dia teman-teman. Kita dapat jaringannya. Oke, kita lanjut cek apakah tipenya Omni atau Satural. Kayaknya kita sama dari depan sana, ini jaringannya. Nah, dari depan lab ATP itu, dari belakangku, kalau dari sini ya, dari belakangku itu dengan ini sama. Oke, kita coba cek dari samping. Kita sudah ada di sampingnya tuh, samping HTP tuh, belakangnya HTP tuh. Nah, di sini kita dapat jaring api ini. Ini juga sama ya, berarti tidak jauh beda. Jadi ini tipe Omni. Ini kenapa bisa aku bilang Omni? Karena aku dari sana sampai sini tuh cuma berbeda dikit. Kita lanjut coba cek IP-nya. Oke, ini dia jaringannya tuh, lab ATP dengan channel yang kerja itu 1 sampai 8. Akan muncul juga di samping layar. Bentar. Kesana. Oke, akan muncul samping layar. Oke, selanjutnya kita akan cek IP-nya. Ini untuk IP-nya tuh 5050, berarti sama seperti jaringannya TKR, DPIB, Aula ya. Cuma itu yang kita baru dapat. Sip. Oke teman-teman, lanjut ke lokasinya. Jadi ini lokasinya. Tadi saya salah tindis, malah kepencet foto bukan video. Jadi ini lokasinya. Oke, kita lanjutkan ke survei selanjutnya. Kita istirahat dulu sebentar untuk melanjutkan jaringan selanjutnya itu. Mungkin jaringan 4 selanjutnya itu dekat-dekat kantor ya. Karena di situ sebelum masuk jaringan awalnya itu aku dapat jaringan di situ. Ada 2 jaringan aku yang muncul di situ. Katanya guruku ada jaringan bone-bone juga, tapi sudah saya kelilingin, tidak dapat. Jadi mau diapa ya? Mungkin mati jaringannya. Ini tanggal 9 sekali lagi tanggal 9 saya rekam ini. Ini sebagai bukti bahwa tanggal 9 ini hanya wifi segini yang aktif. Dan untuk kemarin itu aku tidak sempat karena terburu malam ada kegiatan juga. Jadi hanya sampai berapa jam? Cuma 3 lab ya, 3 jaringan. Yaitu Aula, TKJ dengan TKJ hotspot. Oke. Lanjut kita aja jalan. Oke, ini sudah mau sampai kantor. Wih, sudah kelihatan nih jaringannya nih. Tuh muncul di sebelah sini. Kalau mau lihat jaringan yang muncul dah di perjalanan sini. Oke, kita lanjut cari jaringannya. Mungkin kita lewat depan aja ya, biar enggak terlalu capek jalan. Wait, bentar teman-teman. Jaringan dari staf SMK 1 ini naik dari 12 meter. Oh, berarti dekat sini ya teman-teman ya. Walaupun kita tidak tahu di mana jaringannya, tapi udah dekat sekali nih, 12 meter loh. Ini kalian lihat sampai sini. Teman-teman, ternyata di sini jaringannya. Kita coba lihat apakah tipe Satural atau Omni. Ini untuk dari tapak depannya seperti ini IP-nya, kecepatannya. Untuk tapak belakang pas tepat jaringannya belakang sini seperti ini. Jadi kita masih dapat simpulkan bahwa jaringannya itu tipe Omni karena setiap sebalik HP pun juga tetap sama. Dari sebelah sana pun tadi itu juga tetap sama jaringannya. Ini sudah dari sampingnya ya, itu samping sana tadi. Coba ini jaringan untuk tapak depannya, tapak belakangnya. Nih, jadi seperti itulah jaringannya ya. Kita oke lanjut. Oke teman-teman, jadi ini dia jaringannya tuh. Oke. Tuh, sorry enggak niat. Nah, ini bekerja di channel 4 dengan 12 tuh. Kecepatan 40 pas tepat 1 meter. Kita coba cek IP-nya. Oke, jadi ini dia IP-nya. Muncul juga di samping layar sama kayak seperti video tadi sebelumnya, itu muncul juga di samping layar. Nah, untuk memperjelas aja sebenarnya teman-teman ya. Sudah sih. Jadi ini dia pas lokasinya dalam situ ya tadi. Oke. Ternyata di situ jaringannya, ini tempat lokasinya. Aduh, kayak itu tadi kita coba cari jaringan yang dari staff sekarang. Aduh, pusing palaku. Oke, kita coba cari jaringan yang apa ya? Bentar. Yang SMK. Karena dekat SMK cuy. Kita coba cek.
Oke, ternyata itu dia jaringan teman-teman ya. Itu kita dapat jaringan SMK. Nah, ini SMK kita coba cek apakah aktif wifi-nya. Kalau aktif kita coba cek apakah jaringannya satural atau mini. Kita lanjut. Kita sudah cek coba dari tadi dari depan kupas itu ya. Depan situ dengan belakangku ini. Jadi dengan belakangku ini pas dapat wifi-nya ini aku mendapatkan ini segini dan dari depan segini. Dan kita coba cek dari samping teman-teman ya. Oke, kita sudah cek dari samping sini. Ini kita sudah berada di samping. Ini coba IP-nya, kecepatannya ya. Ini dari belakangku saya ini dengan kecepatan segini. Tuh. Ternyata setelah saya cek dari dua-duanya, dari sisi kiri, dari sisi samping atau depannya itu, ternyata jaringannya berbeda, teman, berubah malahan. Jadi kita bisa pastikan jaringannya itu bertipe satural, satu arah ya, satural. Oke, kita coba cek IP-nya. Oke, ini dia SMK 1 Utara 14 meter tepat belakangku. Ini dengan kecepatan tuh bekerja di channel 9 dengan 13 akan muncul di samping layar juga. Samping sebelah layar ini muncul mungkin ya. Bentar. Nah, itulah segitulah. Oke, kita lanjut aja ke ini dia IP-nya tuh. Oke, sama ternyata ya teman-temannya. Berarti mereka ini satu segmen dari tadi staff SMK ini DPIB, TKR, tadi apa juga tadi itu ATP ya. Berarti mereka itu satu segmen teman-teman. Untuk lokasinya sendiri tidak jauh dari staff, jadi saya kasih masuk video staff karena saya lupa merekamnya. Oke teman-teman ya, sekian mungkin vlog hari ini. Mencari jaringan dia, melakukan set survei lah. Jadi untuk saat ini jaringannya ini yang ada tepat pas saya di sini ini kita hanya dapat segitu. Kita sudah periksa semua. Kalau kalian penasaran, ulangi videonya. Itu kan ini penutupan aja, closing. Nah, aduh capek bicara. Nah, oke. Mungkin itulah sajalah. Mataku sudah ngantuk. Ngantuk ya. Nah, oke, kita kiri dah. Nah, dari tadi kita semua mencari jaringan. Mapnya itu ada seperti ini. Nah, oke, kita akan jelaskan sedikit. Jadi topologi yang mereka gunakan tuh semuanya adalah ISS atau Extended Service Set, yaitu tipe jaringan yang memerlukan akses point banyak teman-temannya untuk memperkuat jaringan tersebut. Oke, itu jaringan ya ada di pelajaran survei itu, modelnya ada juga. Itu jaringannya itu ISS ya teman-teman jaringannya. Maksudnya topologi jaringannya itu ISS, ESS. Nah, mungkin segitulah penjelasan akhiran ini. Kalau ada yang kurang dimengerti, mungkin tolong tanyakan di kolom komentar. Jika tidak ada, bisa hubungi kontak WhatsApp di bawah di komen di apa namanya itu di deskripsi ya. Oke, sudahlah. Bye.